Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pada pagi hari ini Kamis tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 2021. Kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Budi pekerti itu akhlak ya anak-anak ya. Kalau bahasa Inggris namanya karakter. Oke. Baik, anak-anak, Bapak hari ini mendoakan kamu sebenarnya tiap hari. Didoakan agar kamu semuanya belajarnya tetap semangat walaupun kita belajarnya jarak jauh. Kemudian lagi Bapak doakan semoga kamu semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Karena kalau udah sakit itu nggak enak. Oke anak-anak ya, kita lanjutkan belajar agama Islam sama Bapak. Pak siapa? Pak Mukhlis. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari, ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini mendapatkan berkah darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi ilmu yang kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih lagi untuk kehidupan kita di akhirat. Oke, kita angkat tangan bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak pernah meminta, dikasihnya dikit. Tapi kalau meminta, itu ntar dikasihnya banyak. Oke, kita angkat tangan bersama-sama, kemudian ikutilah bagaimana Bapak membacakannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW tentang merawat persaudaraan. Kemudian juga kita review surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Oke ya. Yuk kita lanjutkan. Hadis tentang merawat persaudaraan. Anak-anak semuanya coba didengarkan bagaimana Bapak membaca hadis ini. Siapa tahu nanti di antara kamu setelah lulus dari kelas 6 ini ada yang mau masuk pesantren dan mau mempelajari hadis. Oke. Itu sangat bagus sekali karena di sana hadis itulah yang akan salah satunya yang akan membimbing kita di kehidupan di dunia ini selain daripada Al-Qur'an yang utama ya. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. Rawahu Muslim. Nah, anak-anak semuanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala itu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Jadi kalau bahasa Inggris itu sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Jadi la tahasadu. Rasulullah melarang kita untuk saling mendengki, iri. Itu enggak boleh. Oke? Orang punya motor baru, orang punya handphone baru, punya baju baru, kita pengen seperti itu. Terus mencibir pula. Nggak boleh. Dengki itu nggak boleh. Yang boleh itu iri, tetapi kita berusaha bagaimana cara supaya sama bahkan lebih daripada orang lain. Oke?
Tapi kalau dengki itu sifat yang tercela. Oke ya. Jadi la tahasadu, tidak boleh mendengki. Wala tanajasu, janganlah saling tanajus, menyakiti dalam jual beli. Artinya kalau kamu nanti menjadi pedagang jualan gula, gulanya jangan dikurangi timbangannya, ya. Jualan minyak, bensin atau pertalite, pertamax gitulah, jangan dikurangi literannya. Kalau bisa dilebihkan dikit, karena itu akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena jelas itu di dalam hadis ini disebutkan jangan menyakiti. Kalau kurang kan berarti kita menzolimi pembeli kita, dan itu tidak akan menjadi berkah. Oke? Tidak akan ada keuntungan di sana. Malah itu akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Lanjut, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kalau kamu tidak suka dengan orang lain, diam aja. Tidak perlu disebut sana sini, nggak usah. Apalagi sampai ngomongin ke orang lain, menggibah atau memfitnah, ya. Ngomongin orang itu nggak boleh, gosip itu nggak boleh. Oke, jadi kalau udah membenci orang lain, lebih baik diam. Dan yang lebih baik lagi adalah mendoakan orang yang kita tidak sukai. Wah, itu imannya sudah mulai tinggi. Oke, wala tabaghadu, tidak boleh membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Maksudnya di sini kalau kamu misalnya sedang marahan sama kawan, kamu lagi marah atau merajuk sama orang tua, jangan sampai kamu mendiamkan, apalagi lebih daripada 3 hari. Itu tidak boleh. Ya, karena itu memutus tali silaturahim. Itu juga akan mendapatkan dosa. Oke ya. Maka yang lebih baik, yang selalu diajarkan Rasulullah SAW adalah memaafkan. Rasulullah itu sangat pemaaf sekali untuk hal-hal hubungan terhadap manusia. Sangat pemaaf sekali. Bayangkan ketika Rasulullah ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy, Rasulullah tidak membalas untuk membunuh. Bahkan orang yang mau membunuh itu akhirnya masuk Islam karena akhlak Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya tadi sampai wala tadabaru, sekarang wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jadi kalau ada misalnya orang sudah pesan satu buah durian, 3 atau setumpuk durian itu sudah dipesan sama orang lain, terus kita mau membeli dengan harga yang tinggi, itu tidak boleh. Ya, itu dilarang sama Rasulullah SAW. Untuk apa? Itu untuk merawat persaudaraan. Karena kalau sudah mencurangi seperti itu, maka orang akan sakit hati. Ya, kamu pasti tidak suka kan? Kalau barang kamu dibeli oleh orang lain, barang yang sudah kamu pesan dibeli sama orang lain. Oke, kamu tidak suka dengan penjual kamu, tidak suka dengan orang yang membeli itu, akhirnya membenci, timbul dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tercela. Oke? Dan yang lebih baik lagi adalah nanti memaafkannya. Baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kalimat selanjutnya adalah al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, maka ia tidak menzoliminya. Wala yakdzibuhu, tidak menelantarkannya atau tidak mendustainya. Wala yahqiruhu, dan tidak menghinakannya. Jadi anak-anak kita sesama muslim itu jangan saling membuli. Kita harus saling menguatkan. Kalau tidak, maka orang-orang kafir di luar sana, orang-orang yang tidak beragama di luar sana, mereka akan sangat senang sekali mengadu domba umat Islam. Ya, maka kita yang harus kuat. Kita harus yakin bahwa agama kita agama Allah,
adalah agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Dan di sini Rasulullah sudah mengatakan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi tidak boleh membenci, tidak boleh menghasut, tidak boleh mendengki sama orang lain. Oke, tidak boleh mendiamkan orang lain kalau kita marah. Oke. Nah, ini bagian daripada akhlak terhadap sesama muslim. Masa nanti sama non muslim kamu baik, sama yang muslim sama muslim tidak baik? Oh, itu keliru, ya. Maka kita harus baik dahulu terhadap sesama muslim. Siap ya anak-anak, kita membawa perubahan dalam diri kita menjadi muslim yang lebih baik dalam merawat persaudaraan. Baik, ini tadi arti yang sudah kita jelaskan. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak sekalian, mari kita review, kita mengulang kembali surah Al-Maidah ayat kedua dan ayat ketiga. Kita baca bersama-sama dulu ya. Silakan dengarkan, insya Allah kamu masih hafal surah Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Silakan didengarkan, kalau mau diikuti juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Ini ayat yang kedua daripada surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wala, dan janganlah ta'awanu, saling tolong menolong, 'alal ismi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Oke. Ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Jadi kalau kita orang-orang kafir di luar sana berusaha untuk mengalahkan agama Allah, mengalahkan orang muslim, itu insya Allah tidak akan bisa. Karena Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang itu, orang di luar sana, orang non-muslim di sana, mereka iri kepada umat Islam. Makanya mereka giat dalam urusan duniawi. Sedangkan umat Islam diharapkan, dianjurkan, diperintahkan untuk lebih mementingkan urusan akhirat. Oke? Kita bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, dan kita juga beribadah seakan-akan besok kita mati. Karena urusan mati itu tidak ada yang tahu. Kapan kita datangnya? Siapa tahu besok ada yang meninggal. Seperti kemarin kebakaran di Kecamatan Tanta, di dekat rumahnya Ibu Helda yang dulu ngajar kelas 2 SD itu ya. Itu dekat sekali sama ibu. Itu ada 2 orang anak, satu kelas 6 dan satu adiknya kalau tidak salah kelas 1, itu meninggal dunia terbakar karena kamarnya terkunci. Siapa yang tahu bagaimana akhir hidup kita? Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang agama kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk urusan akhirat. Bekerja lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala, ya. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Makanya di awal sebelum belajar kita berdoa, sebelum turun dari rumah, sebelum keluar dari rumah kita berdoa, sebelum makan kita berdoa agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selanjutnya, sebab itu janganlah kamu takut. Maka umat Islam tidak boleh takut karena kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kepadaku. Maka yang kita takuti hanyalah Allah. Kalau kamu misalnya gelap-gelap, takut ada hantu, nggak ada. Ya, tidak ada, tidak, jangan pernah takut. Gelap itu hanya tidak ada cahaya. Oke. Dan di dalam kubur itu gelapnya luar biasa kalau tidak ada eh, pahala, tidak ada bekal yang kita bawa. Tidak ada Quran yang kita baca, tidak ada sholat yang kita kerjakan. Maka di kubur kamu itu jauh lebih gelap daripada mati lampu. Oke? Siap ya? Maka kita persiapkan diri kita. Baik, ayat selanjutnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah. Jadi ini Allah yang berkata ya. Dinakum, agama kamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah aku cukupkan kepadamu alaikum ni'mati, nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhai Islam itu sebagai agamamu. Maka apabila orang Islam sholat, bersyahadat, sholat, berpuasa, bayar zakat, dan naik haji, insya Allah sudah melaksanakan rukun Islam. Dan agama seperti disampaikan oleh Allah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang diridhoi. Selain itu tidak. Oke? Maka kita harus yakin sebagai umat Islam untuk berpegang teguh kepada agama Allah. Jangan lupakan sholat, harus selalu sholat. Azan aja sehari 5 kali. Ya. Maka ketika azan, mulailah bergerak untuk berwudu. Baik. Berikut adalah isi kandungan surah Al-Maidah ayat kedua dan ketiga. Isi yang ayat kedua yaitu perintah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi jangan pernah anak-anak semuanya untuk tolong menolong dalam hal keburukan seperti minggu yang lalu Bapak sudah jelaskan dalam video sebelumnya. Larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nggak boleh nolong, kalau misalnya ada teman yang membuli, jangan ditolong membulinya. Oke? Tolong kawan yang dibuli. Bilang, nggak boleh membuli kamu. Oke. Kemudian perintah untuk bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena peringatan Allah itu jelas bahwa azab Allah sangat syadid, sangat dahsyat. Oke. Harus kita mempersiapkan diri karena azab Allah sangat dahsyat. Tolong menolong kebaikan itu harus, dan bertakwa kepada Allah. Surah Al-Maidah ayat ketiga mengingatkan umat Islam agar tidak takut kepada orang-orang kafir. Dan hendaknya orang Islam itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu kepada hantu takut? Kepada Allah tidak takut? Padahal semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak, ataupun yang gaib, semua adalah makhluk Allah. Maka kita wajib harus untuk takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah sudah bilang azab Allah itu sangat pedih. Nah, di ayat 3 juga Allah menyatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Berikut adalah surah Al-Hujurat, review surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yuk kita baca sama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha
Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Nah, pada akhir ayat Innallaha tawwabur rahim itu Allah menyatakan bahwa eh, sungguhnya Allah itu maha penerima taubat, ya. Allah Tawwabur Rahim, menerima taubat dan maha penyayang. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita bertaubat, mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahalazim, insyaallah dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ke-12 ini kita khususnya umat Islam yang beriman. Ingat, yang beriman. Yang tidak beriman pasti akan melakukan hal seperti ini nanti. Tapi bagi orang yang beriman, maka ijtanibu, menjauhilah, jauhilah kata Allah. Berprasangka buruk. Maka kita harus berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena prasangka buruk itu bagian daripada dosa. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kamu saling menggunjing. Tadi hadis sudah menyebutkan, oke? Tidak boleh menggunjing, tidak boleh mendengki, tidak boleh ngomongin orang. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Tidak boleh menggunjing orang lain, ngomongin orang lain, nggak boleh gosip tuh, nggak boleh. Mending mulutnya dikunci, diem, ya. Daripada kita mendapatkan dosa, lebih baik kita mengucapkan istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni. Ayuhibbu ahadukum ayyakula. Nah, di sini Allah mengumpamakan bahwa orang yang menggunjing, ngomongin orang, menggosip orang itu sebagaimana seseorang yang memakan bangkai saudaranya. Ada tetangga meninggal, mayatnya kita makan. Jijik nggak? Jijik. Nah, itulah perumpamaan orang yang menggunjing orang lain. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Oke, tidak boleh ngomongin orang, ya. Baik. Ayat selanjutnya, ayat ke-13 daripada surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Hai orang-orang, hai manusia. Nah, di sini bukan orang beriman, tapi manusia. Artinya bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, dengan tujuan untuk saling mengenal. Syu'uban, berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Amerika, ada bangsa Nigeria, ada bangsa Afrika, ada bangsa Jepang, ya. Itu untuk apa? Untuk saling mengenal. Bahasanya tidak kenal, bahasanya tidak bisa, belajar. Yang suka bahasa Korea, annyeonghaseyo, gitu kan? Yang suka bahasa yang suka nonton anime dengan bahasa Jepang, namanya arigatou gozaimashita. Oke? Yang bisa berbahasa Inggris, ngomongnya I can speak English. Oke? Yang bisa ngomong bahasa Arab, ana atakallamu bil lughatil arabiyyah, man ismuka, ismi Muhammad Malka. Misalnya seperti itu. Oke? Kita bisa beberapa bahasa, menguasai beberapa bahasa, maka kita akan saling bisa mengenal sama orang lain. Wa qabaila, bersuku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Banjar, ada suku Dayak, ada suku Minang, ada suku Batak. Kita tidak paham bahasa Dayak, kemudian kita belajar bahasa Dayak, kita bisa berkomunikasi akhirnya. Kita tidak paham bahasa Jawa, kemudian kita belajar bahasa Jawa, bisa berkomunikasi, kenal, timbul persaudaraan. Nah, di sana, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita itu syu'uban, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'araf, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi mau bangsa apapun, mau suku apapun, Allah tidak pandang suku. Allah tidak pandang wajah, tidak pandang kulit. Yang Allah lihat adalah ketakwaan daripada seorang umat, daripada seorang manusia. Makanya diawali dengan ya ayuhan nas, hai manusia. Jadi manusia yang seperti apa yang disukai Allah, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Salatnya baik, puasanya baik. Oke, innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik. Nah, ini adalah isi kandungannya tadi sudah sedikit dijelaskan. Nah, jadi larangan bagi orang-orang beriman berprasangka buruk. Oke. Karena prasangka buruk itu adalah dosa. Tidak boleh mencari-cari keburukan orang lain, dilarang untuk menggunjing. Perumpamannya seperti apa? Seperti bangkai, seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Baik, ayat 13 silahkan baca sendiri. Sudah dijelaskan. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini. Maka tugas yang pertama adalah anak-anak Bapak minta untuk membaca buku LKS dari halaman 5 sampai 10. Ini baru bab 1. Bab 6. Merawat persaudaraan. Silakan dibaca kembali supaya ilmunya tambah kuat. Nah, tugas yang kedua, ini tugas bagi anak-anak, bagi kamu kelas 6 yang belum menyelesaikan tugasnya. Jadi nggak ada tugas bagi yang sudah melaksanakan tugasnya. Tetapi ini ada big warning, peringatan yang keras bagi setiap murid kelas 6 ABC yang belum menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Maka Bapak tunggu tugas-tugas kamu itu pada terakhir nanti pada hari Wednesday, hari Rabu, tanggal 18 Februari 2021. Ada menghafal, ada menulis. Tugas Bapak tidak ada menghitung. Ya, tugas Bapak tidak ada menerjemahkan, nggak ada. Cuman menulis sama menghafal. Itu aja tugasnya dari tugas di agama Islam ini. Kalau dikerjakan mah mudah, tapi kalau tidak dikerjakan mah menumpuk. Oke ya. Semoga Bapak hanya bisa mendoakan kepada kamu agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan tugas pada pelajaran agama Islam ini. Ini agama kamu. Tugas-tugas ini akan bermanfaat untuk kamu sendiri dan insya Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar di kehidupan kita. Baik, anak-anak tetap jaga kesehatan dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Karena virus corona itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Angkat tangan sama-sama, kita baca bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan agar kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Bagi yang belum menyelesaikan, Bapak tunggu tugas-tugasnya agar Bapak bisa memberikan nilai yang terbaik untuk kamu. Maka kerjakanlah tugasnya dengan baik juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.